Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Sari dari kelas 12 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Latifah. Di video kali ini saya akan mengulas novel fiksi yang berjudul Tentang Kamu yang dikarang oleh Terelie. Nah, kalian bisa lihat nih cover bukunya kayak gini. Ini cover depannya dan ini cover belakangnya. Novel Tentang Kamu salah satu novel Terelie dari 28 karyanya yang juga bestseller. Karya ini menceritakan tentang seorang pengacara asal Indonesia yang bekerja di kantor hukum Samson & Co. yang bernama Zaman Zulkarnain, yang kemudian mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Indonesia juga yang bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki jumlah warisan yang sangat banyak. Untuk menyelesaikan kasus ini, Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih dan hanya mendapatkan alamat bahwa terakhir dia tinggal di sebuah panti jompo di Paris, dan dari sana Zaman melacak kehidupan Sri Ningsih dengan bekal buku diari yang diberikan oleh pengurus panti jompo tersebut. Untuk mendapatkan pewaris yang sah dari Sri Ningsih, Zaman harus mencari kehidupan di awal Sri Ningsih lahir sampai akhir hayatnya. Zaman juga harus pergi ke beberapa tempat karena kehidupan Sri Ningsih yang selalu berpindah-pindah. Dari perjalanan inilah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Sri Ningsih. Untuk menjadi Sri Ningsih yang luar biasa, beliau harus melewati kehidupan yang penuh dengan kesedihan, pengorbanan, keikhlasan, pengkhianatan, kesabaran, dan juga kerja keras. Lewat buku ini, Terelie berhasil mengaduk-aduk perasaan pembaca, perasaan sedih, bahagia, kesal, dan juga kecewa. Ada di dalam buku ini. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dan juga kesabaran lewat sosok Sri Ningsih. Ini unsur-unsur intrinsik dalam novel ini. Pertama, tema, perjuangan kehidupan dari masa lalu yang gelap menuju masa depan yang cerah. Kedua, latar tempat, di London, Pulau Bungin, Surakarta, Jakarta, Paris, kawan Little Indian, firma hukum C.N. Thompson. Ketiga, latar waktu, dari pagi hingga malam. Keempat, latar suasana, mengharukan, menegangkan, menyedihkan, dan juga menyenangkan. Kelima, ada alur. Novel ini menggunakan alur maju mundur yang artinya dalam cerita ini terjadi flashback ke masa lalu ketika Sri Ningsih menjalani kehidupannya dan masa depan ketika Zaman Zulkarnain mencari pewaris yang sah untuk wasiat yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih. Keenam, ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan novel ini cukup ringan dan mudah untuk dipahami dan terkadang penulis menyelipkan bahasa asing agar terasa suasana negara atau kotanya. Ketujuh, sudut pandang. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kedelapan, amanat. Ketika membaca novel ini, kamu akan menemukan banyak sekali amanat yang tersimpan. Contohnya, cinta memang tidak perlu ditemukan, tapi cintalah yang akan menemukan kita. Dan teruslah melangkah dalam manis pahitnya kehidupan. Terimalah, jangan kau tolak. Terimalah, jangan kau coba melarikan diri darinya. Hadapilah, nikmati, dan syukuri semuanya. Yang terakhir ada tokoh dan penokohan. Sri Ningsih, seorang wanita yang selalu tabah, berani, kuat, dan cerdas. Ada Rajendra Khan, seorang pemuda yang suka bercanda, ramah, dan mempunyai ingatan yang kuat. Selanjutnya ada Nugroho, seorang ayah yang tabah, baik hati, dan pekerja keras. Ada Rahayu, seorang ibu yang baik hati, ramah, sabar, dan juga tabah menjalani cobaan. Selanjutnya ada Tilamuta, adik Sri Ningsih yang penakut, penurut, tapi sangat sayang pada Sri Ningsih. Selanjutnya ada Zaman Zulkarnain, cerdas, tidak mudah percaya kepada orang lain, dan juga tidak pantang menyerah.
Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari novel ini. Latar belakang pengarang. Terelie dikenal sebagai penulis novel, tapi kegiatan menulisnya ini hanya sekedar hobi, karena sehari-harinya ia masih bekerja di kantor sebagai akuntan. Kedua, gambaran psikologis tokoh utama berdasarkan teori behaviorisme B.F. Skinner. Tokoh utama merupakan orang yang cerdas, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Ketiga, ada nilai moral. Dimunculkan oleh Terelie melalui tokoh Sriningsih yang memotivasi. Sriningsih mampu mengajarkan kepada para pembacanya jika hidup lebih bermakna juga bila dilalui dengan hati yang baik juga. Dan yang terakhir ada penilaian saya terhadap buku ini. Menurut saya, buku ini sudah cukup bagus. Ceritanya selalu membuat penasaran dan gemas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sang tokoh, Zaman maupun Sriningsih. Ceritanya mengambil emosi para pembaca dan endingnya tidak dapat dibaca dan anti-mainstream. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam novel ini, diantaranya cover yang kurang cocok dengan judul dan ceritanya. Banyak kesalahan dalam penulisan nama. Dan epilognya yang kurang seru karena diakhiri dengan terkejutnya Lucy yang mendapatkan harta warisan dari Sriningsih. Nah, itulah tadi ulasan dari novel ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.